Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Susri Rahmadani dengan NIM D1B1-293 Prodi S1 Farmasi dari kelas B angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume materi dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Ada anggapan bahwa ilmu ini mengandung sedikit kesenian, maka dapat dikatakan bahwa ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari seni meracik obat, terutama ditunjukkan untuk memenuhi resep dari dokter. Penyediaan obat-obatan di sini mengandung arti pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan dari bahan obat-obatan. Melihat ruang lingkup dunia farmasi yang cukup luas, maka mudah dipahami bahwa ilmu resep tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama yang baik dengan cabang ilmu yang lain seperti fisika, kimia, biologi, dan farmakologi. Pada waktu seorang mulai terjun masuk ke dalam pendidikan kefarmasian, berarti dia mulai mempersiapkan dirinya untuk melayani masyarakat dalam hal yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan obat-obatan yang aman dan bermutu. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan distribusi obat-obatan yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peranan dalam bidang penyelidikan dan pengembangan obat-obatan. Mempelajari resep berarti mempelajari penyediaan obat-obatan untuk kebutuhan pasien. Seorang akan dikatakan sakit bila mendapatkan serangan dari bibit penyakit, sedangkan bibit tersebut telah ada semenjak diturunkannya manusia ke bumi. Kemudian, sejarah kefarmasian. Ilmu resep yang sebenarnya telah ada dikenal yakni semenjak timbulnya penyakit dengan adanya manusia di dunia ini. Mulai timbul peradaban dan mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan terhadap penyakit. Kemudian ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi dan kedokteran adalah yang pertama Hippocrates. Dia adalah seorang dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah, dan Hippocrates disebut sebagai bapak ilmu kedokteran. Kemudian yang kedua, Dioscorides adalah ahli botani Yunani, merupakan seorang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Karyanya yaitu De Materia Medica, obat-obatan yang dibuatnya yang pertama Aspergillium, Opium, Ergot, Hyoscyamus, dan Cinnamon. Kemudian yang ketiga yaitu Galen, adalah dokter ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari alam formula dan kesediaan farmasi yaitu farmasi galenica. Kemudian yang keempat, Philippus Aurelius Theophrastus adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Ia sangat berpengaruh terhadap perubahan farmasi, menyiapkan bahan obat spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada tahun 1797. Telah berdiri sekolah farmasi yang pertama di Prancis dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu buku pelajaran, buku majalah, farmakope, maupun komentar. Kemajuan di Prancis ini diikuti oleh negara lain yang ada di Eropa, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika, sekolah farmasi pertama berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu yang lebih khusus, tetapi saling berkaitan. Misalnya
farmakologi, farmakognosi, galenika, dan kimia farmasi. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai semenjak zaman Belanda, sehingga buku pedoman maupun undang-undang yang berlaku pada waktu itu berkiblat pada negeri Belanda. Setelah kemerdekaan, buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak sesuai lagi dihilangkan. Pekerjaan kefarmasian, terutama pekerjaan meracik obat-obatan, dikerjakan di apotek, yang dilakukan oleh asisten apoteker dan dipantau dalam pengawasan apoteker. Bentuk apotek yang pernah ada di Indonesia ada 3 macam, yaitu yang pertama apotek biasa, yang kedua apotek darurat, dan yang ketiga apotek dokter. Dalam melakukan kegiatan di apotek, mulai dari mempersiapkan bahan sampai penyerahan obat, kita harus berpedoman pada buku resmi farmasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain buku farmakope. Farmakope berasal dari kata farmakon yang berarti racun atau obat, dan pole yang berarti membuat. Buku ini memuat persyaratan kemurnian, sifat kimia dan fisika, cara pemeriksaan, serta beberapa ketentuan yang lain berhubungan dengan obat-obatan. Hampir setiap negara mempunyai buku farmakope sendiri, seperti Farmakope Indonesia milik negara Indonesia, United States Farmakope atau USP milik Amerika Serikat, British Farmakope atau BP milik Inggris, Netherlands Farmakope milik Belanda. Pada farmakope tersebut ada perbedaan dalam ketentuan, sehingga menimbulkan kesulitan bila suatu resep dari negara A harus dibuat di negara B. Oleh karena itu, Badan Dunia dalam Kesehatan atau WHO menerbitkan buku farmakope internasional yang dapat disetujui oleh semua anggotanya. Tetapi sampai sekarang masing-masing negara memegang teguh farmakopenya. Sebelum Indonesia mempunyai farmakope, yang berlaku adalah farmakope Belanda. Baru pada tahun 1962, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan buku farmakope yang pertama, dan semenjak itu farmakope Belanda dipakai sebagai referensi saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.